Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat di sosial media, di lingkungan sekitar, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang berumur 40 sampai 60 tahun atau bisa dibilang dewasa tengah itu sering stres dan sering depresi karena pekerjaan atau karena kondisi rumah, kondisi keluarga. Sebenarnya permasalahannya apa sih teman-teman? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai masalah emosi pada masa dewasa tengah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya Haji Ramadhani dengan NIM akhir 097, jurusan Psikologi kelas 2B. Kita masuk ke chapter pertama. Yang pertama adalah dewasa tengah menurut teori. Menurut Erik Erikson, usia 40 sampai 60 tahun berada pada tahapan generativity dan stagnation. Sebenarnya apa sih teman-teman generativity dan stagnation itu? Generativity simpelnya adalah melakukan aktivitas ya yang produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi individu itu merasa ketika ia melakukan sesuatu itu merasa produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya seperti produktif dan membimbing generasi muda seperti yang saya lampirkan ke PPD. Kenapa sih umur 40 dan 60 tahun itu ingin merasa produktif? Karena umur segitu, itu umur matang teman-teman. Dia ingin melakukan aktivitas-aktivitas yang bermakna bagi dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang sekitar. Ya emang seperti itu dasarnya teman-teman. Karena umur semakin bertambah, dia nggak pengen seperti dulu lagi hal negatif sudah ditinggalkan, dia sudah melakukan hal-hal yang positif. Kemudian membimbing generasi muda ketika sudah berumur 40 sampai 60 tentunya memiliki anak teman-teman. Pada kondisi seperti itu memang seorang individu itu merasa ingin membimbing anaknya untuk menjadi lebih baik, untuk mengarahkan anaknya agar anaknya memiliki arah hidup. Kemudian yang kedua yaitu stagnation teman-teman. Sebenarnya stagnation itu apa sih? Simpelnya adalah stagnan ya, dia tidak berkembang dan ya stuck di situ aja, dia nggak bakal berkurang atau lebih gitu. Contohnya seperti merasa hampa dan tidak berkembang ya. Ketika seseorang itu merasa hampa, itu kondisi di mana seseorang itu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan happy, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Dan itulah ketika kita merasakan itu, kita akan bingung dengan diri kita sendiri dan tidak berkembang teman-teman. Karena kondisi dimana ketika umur 64-40 tahun, kondisi dimana dirinya itu kadang merasa tidak berkembang karena mungkin umurnya sudah tua, karirnya sudah ya kadang mentok di situ aja untuk berkembang lebih lanjut. Otaknya atau kondisi berpikirnya sudah mulai berkurang, jadinya dia merasa stagnan. Kemudian kegagalan mencapai generativity dapat memicu masalah emosi ketika seseorang tidak mencapai kegiatan yang produktif dan bermakna yang disebut generativity tadi, itu akan memunculkan masalah emosional pada dirinya teman-teman, ada individu tersebut ya. Kemudian yang kedua atau chapter kedua adalah perubahan perkembangan teman-teman. Perubahan perkembangan itu apa aja sih yang dilalui ya. Menurut Daniel Levinson ya, masa dewasa tengah adalah periode evaluasi hidup ya, ketika umur 40 sampai 60 tahun ya, maaf, itu kondisi dimana individu itu mengevaluasi hidup ya, dia menilai ya sebenarnya apa sih yang sudah dia lakukan ya. Ada 3 poin ya perubahan yang terjadi. Yang pertama, penurunan fisik ya teman-teman. Ketika umur segitu memang fisiknya sudah tidak sekuat kemarin ya, ketika umur 20-an. Yang kedua, evaluasi karir, dia melihat karirnya sebenarnya karirnya itu berkembang atau tidak, atau stagnan atau lebih meningkat lagi. Kemudian masalah pernikahan, tentunya dia melihat pernikahannya selama ini yang namanya pernikahan pasti ada banyak masalah. Dan dia mulai memikirkan evaluasi untuk menjadi keluarga, menjalin pernikahan dengan lebih baik. Kemudian perubahan peran keluarga, karena kondisi dimana ketika wanita itu menjadi seorang ibu ya, mulai tambah tua, tambah mendidik anaknya karena anaknya sudah gede, ia mulai merasa dirinya memiliki peran ya, apalagi efeknya besar untuk anaknya nanti, dan itu juga berlaku untuk
cowok karena dia seorang ayah, tentunya dia bakal menjadi tanggung jawab bagi keluarganya, dan proses evaluasi ini dapat memunculkan tekanan emosional teman-teman, karena yang namanya evaluasi menilai diri kita sendiri itu tentunya bakal impactnya ke emosional kita, kadang naik turun nggak karuan, itu juga manusiawi teman-teman. Kemudian ada perkembangan emosi ya, kita lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu menurut teori sosial emosional selektif dari Laura Charles Stansman, yaitu ada 3 teman-teman. Orang dewasa lebih fokus pada hubungan bermakna ketika umur 40 sampai 60 ya. Saya ulangi terus ya teman-teman. Orang itu atau individu itu merasa fokus pada hubungan bermakna. Bermakna ini bukan harus melakukan aktivitas yang wah gitu ya. Misal harus pergi ke pesta terus tiap malam minggu dengan keluarga. No, bukan begitu teman-teman. Tapi melakukan aktivitas sederhana yang memberikan makna positif, yang memberikan makna yang luar biasa dalam momen itu, walaupun momen itu sebenarnya sederhana teman-teman. Kemudian regulasi emosi lebih matang ketika umur segitu, memang emosional itu sudah mulai matang, mulai bisa mengendalikan emosi, nggak seperti yang umur-umur 20-an ya, apalagi umur 20-30 mungkin emosionalnya belum cukup matang ya, seperti umur 40 sampai 60. Kemudian lebih selektif dalam relasi sosial ya, ketika umurnya sudah 40-60 lebih bisa memilah dan memilih relasi teman saudara yang negatif bakal ditinggalin ya, mulai mencari relasi yang bermanfaat bagi dirinya. Namun tekanan tanggung jawab juga dapat mengganggu kestabilan emosi teman-teman. Ketika kita mendapat tanggung jawab juga emosi kita naik turun gitu lah ya, itu juga kondisi manusiawi teman-teman. Kemudian masalah emosi yang umum dirasakan oleh masa dewasa tengah teman-teman ya, yaitu muncul ya masalah seperti berikut ya. Ada 5 teman-teman, yaitu yang pertama stres ya, stres kerja, karena kondisi dimana kita kerja kita stres, memiliki target dalam pekerjaan itu kadang kita merasa stres ya. Terus kemudian burnout ya, kondisi dimana mungkin lelah badan, lelah mental, lelah psikologisnya dia ya, dia tuh merasa lelah semuanya ya gitu. Mungkin kalau capek badan bisa istirahat, tapi kalau capek mental, psikologis itu memang harus ada terapinya teman-teman ya gitu. Kemudian kecemasan finansial ketika umur sudah nambah, tentunya kebutuhan semakin naik karena anaknya juga ada kebutuhan sekolah, kuliah dan lain sebagainya gitu mungkin ya. Karena hal seperti itu kadang nggak bisa diprediksi teman-teman. Kemudian yang keempat adalah depresi ringan ya, mungkin depresi karena bingung ya untuk membayar kebutuhan anaknya sekolah dan lain sebagainya, dia mulai stres dan kemudian depresi gitu teman-teman. Kemudian yang poin yang kelima yaitu krisis paruh baya teman-teman. Dan istilah tadi yang saya sebutkan tadi itu bisa dinamakan seperti yaitu middle crisis ya. Istilah 5 tadi yang saya sebutkan itu adalah middle crisis, dikenalkan oleh Elliot Jacques, yaitu masalah emosi yang umum sering dirasakan oleh masa dewasa awal gitu. Faktor penyebabnya ada internal dan eksternal teman-teman. Internal itu dalam, eksternal itu luar, yaitu yang pertama penurunan kesehatan. Semakin tua kesehatannya semakin menurun, pastinya ototnya menurun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ketakutan penuaan ya, karena mungkin sudah tua dia tuh takut penuaan ya, kulitnya kendor dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hidup ya, yang namanya bertambahnya umur, seiringnya bertambahnya umur kita mulai evaluasi diri ya, menjadi lebih yang terbaik dari dirinya. Kemudian ada faktor eksternal yaitu tekanan pekerjaan seperti target oleh bos dan lain sebagainya. Kemudian konflik keluarga, namanya berkeluarga pasti memiliki konflik dan itu lumrah. Dan yang ketiga adalah anak mandiri atau empathiness ya, ketika anak mulai dewasa, mulai kuliah, kerja dan lain sebagainya, itu menjadi faktor eksternal, faktor penyebabnya. Kemudian dampak dan risikonya teman-teman, jika tidak dikelola baik
dengan baik apa sih ya resikonya, yaitu ada 4 ya. Gangguan kecemasan ya, mulai cemas. Kemudian yang kedua depresi seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Yang ketiga konflik rumah tangga ya, bakal cekcok gitu ya namanya keluarga. Kemudian yang terakhir penurunan produktivitas ya. Itu sudah 4 hal itu sebenarnya lumrah semua teman-teman, itu manusiawi dan begitulah dunia bekerja. Menurut Erikson, stagnasi dapat menurunkan makna hidup. Ketika seorang stagnan ya, dia bakal memaknai hidup itu lebih negatif gitulah, nggak ke hal yang positif. Kemudian upaya mengatasinya itu ada 5 teman-teman: dukungan sosial, keluarga, tetangga ya, saudara ya, dan lain sebagainya, anak. Kemudian manajemen stres, mengontrol stresnya ya. Kemudian aktivitas bermakna atau generativity ya, mencari kegiatan yang lebih bermakna. Kemudian konseling atau terapi, ini juga bisa ke psikolog teman-teman, atau ke psikiater, ke dokter bisa, tergantung keluhannya apa. Kemudian gaya hidup sehat, tentunya ketika gaya hidup kita sehat nantinya bakal impactnya ke kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan kita berkelanjutan ke depannya. Kemudian keberhasilan melalui tahapan generativity membantu menjaga kestabilan emosi ya. Ketika kita melakukan kegiatan yang positif, itu akan membantu menjaga menstabilkan emosi teman-teman. Oke, terima kasih, ternyata sudah poin akhir ya. Semoga yang saya sampaikan ini bakal bermanfaat bukan hanya saya tapi teman-teman semuanya, dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.